Pemirsa, hari ini Kejaksaan Agung batal menggelar ekspos perkara percakapan konten pornografi dengan tersangka Firza Hussein. Sementara itu, pemirsa, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya juga menjadwalkan pemeriksaan Fatimah Hussein Assegaf atau Emma sebagai saksi untuk Rizik Syihab hari ini. Namun Emma kembali tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini. Dan informasi selengkapnya langsung kita akan bergabung dengan Clara Averina di Kejaksaan Agung dan Eva Wondo dari Polda Metro Jaya. Ya, Clara, bisa dijelaskan apa yang menjadi alasan penundaan dari gelar perkara kasus konten pornografi di Kejaksaan Agung kali ini? Ya, Ajeng, memang berdasarkan pernyataan dari Jaksa Agung HM Prasetyo kemarin, rencananya hari ini Kejaksaan Agung akan menggelar ekspos. Namun tadi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono datang ke Kejagung dan menyatakan bahwa ekspos tersebut harus dibatalkan. Dan rencananya oleh karena itu ekspos terkait dengan percakapan via WhatsApp yang berkonten pornografi ini rencananya akan digelar eksposnya oleh Kejagung besok. Dan untuk ekspos besok terkait dengan tersangka Firza Hussein, dalam ekspos tersebut Kejaksaan Agung meminta agar jajaran jaksa peneliti di Kejaksaan Tinggi DKI untuk menggelar kasus tersebut untuk menentukan apakah kasus ini belum bisa dilanjutkan atau sudah bisa dinyatakan lengkap berkas perkaranya atau P21. Jika P21 artinya alat bukti dan barang pembuktian yang sudah diserahkan oleh kepolisian ke jaksa penuntut umum ini sudah bisa dinyatakan lengkap dan demikian bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni penuntutan. Namun jika belum lengkap dari Kejaksaan Agung ini harus mengembalikannya kepada kepolisian. Sebelumnya juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menerima berkas perkara kasus dugaan pornografi Firza Hussein dari Polda Metro Jaya sejak 29 Mei selama kurang lebih 1 minggu. Berkas tersebut diteliti hingga akhirnya besok rencananya dari Kejaksaan Agung ini akan menggelar ekspos terkait dengan percakapan via WhatsApp yang berkonten pornografi yang diduga melibatkan Ketua Umum Front Pembela Islam Rizik Syihab dan juga Firza Hussein. Sementara untuk Rizik Syihab sendiri hingga saat ini dari pihak Kejaksaan Umum baru menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari Polda Metro Jaya. Kita laksanakan ya. Kemudian hari ini kan Kapolda cuma berkunjung ke Jakarta. Ternyata untuk eksposnya jadwalnya besok. Besok. Hari ini cuma berkunjung saja. Alasan untuk kenapa diundurnya itu ada apa? Tidak masalah. Waktunya besok memang ternyata. Oh, gitu. Dari cuma berkunjung. Sebenarnya gelar perkara ini untuk menentukan apa sih, Pak? Apanya? Gelar perkara ini untuk menentukan apa lagi? Ya, intinya bahwa kita dengan Kejaksaan kan bersatu untuk melihat kasus seperti apa. Ya, biar Ajeng. Ya, Eva, terima kasih atas laporan Anda. Ya, kita dari Clara Averina di Kejaksaan Agung, kita menuju Eva Wondo dari Polda Metro Jaya. Ya, Eva, apa sebenarnya menjadi alasan Emma kali ini tidak hadir dalam pemeriksaan? Ajeng, alasan Fatimah Hussein Assegaf atau Emma tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini karena alasan kesehatan. Hal ini tadi disampaikan oleh kuasa hukum Emma yaitu Kordowi. Tadi Kordowi tiba di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat untuk menyampaikan surat pemberitahuan ketidakhadiran Emma dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan percakapan berkonten pornografi Rizik Syihab. Selengkapnya kita simak pernyataan yang disampaikan oleh Kordowi, kuasa hukum Fatimah Hussein Assegaf. Bahwa Bu Emma ini tidak sehat ya, lagi kurang sehat badannya. Apakah dia dirawat atau di rumah atau bagaimana? Bu Emma ini. Oh, untuk itu lebih jelas ya tanya ke penyidik. Bang, izin Bang, tadi kata Kabid Humas PMJ, kata Pak Argo, Bu Emma hari ini ada kegiatan ngajar gitu, Mas. Oh enggak, dia lagi kurang sehat aja. Jadi memang sebenarnya kurang sehat gitu, bukan karena ngajar gitu ya. Sakitnya sakit apa, Mas? Kalau itu saya kurang tahu ya. Bisa nanti nanya lagi. Enggak di sini. Atas ketidakhadiran Emma dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan percakapan berkonten pornografi Rizik Syihab hari ini, maka penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Emma dan dijadwalkan akan digelar pada pekan depan. Ajeng.
Ya, Eva, lalu bagaimana dengan agenda pemeriksaan yang akan rencana dilakukan terhadap Firza Husein besok? Sudah ada konfirmasikah terhadap kehadiran Firza sendiri? Ya, Ajeng, tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono bahwa Firza yang sedianya juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus percakapan berkonten pornografi. Rizik Syihab juga sudah mengkonfirmasi untuk tidak hadir pada pemeriksaan besok, dan surat pemberitahuan ketidakhadiran Firza Husein juga telah disampaikan oleh kuasa hukum Firza Husein kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kemarin, dan alasan ketidakhadiran Firza dalam pemeriksaannya besok ini karena alasan kesehatan. Kemudian tadi juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono bahwa sedianya ini keterangan dari Firza Husein dan juga Fatimah Hussein Assegaf atau Emma ini diperlukan untuk melengkapi berkas pemeriksaan dari Rizik Syihab yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan percakapan berkonten pornografi yang diduga dilakukannya bersama dengan Firza Husein yang juga telah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam kasus ini. Emma dan juga Firza diperlukan keterangannya karena hingga saat ini Rizik Syihab masih berkelit dari proses hukum yang ada di Indonesia. Sementara itu tadi juga disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono bahwa Firza juga akan dijadwalkan ulang untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk Rizik Syihab pada pekan depan. Ajeng, kembali ke Anda di studio. Ya, Eva Wondo, terima kasih atas laporan Anda dari Polda Metro Jaya, dan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan informasi lainnya. Terima kasih. Pemirsa, pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab terus berkelit dari proses hukum yang menantinya di Indonesia. Ya, pemirsa, Rizik yang berstatus buron berencana memperpanjang masa berlaku visanya di Arab Saudi hingga 1 tahun ke depan. Buron tersangka kasus dugaan konten pornografi Rizik Syihab berencana memperpanjang visanya di Arab Saudi hingga 1 tahun ke depan. Visa Rizik seharusnya habis pada 12 Juni mendatang, dan sebagai buronan kepulangan Rizik sudah dinantikan oleh kepolisian. Berbagai upaya juga sudah dilakukan Polri untuk memulangkan Rizik. Setelah mengajukan permohonan penerbitan Red Notice ke Interpol, Polri juga mempertimbangkan pencabutan paspor sebagai jalan lain untuk memulangkan Rizik. Tahapan-tahapan sebelumnya kita sudah lakukan, diantaranya kita membuatkan surat penangkapan, kemudian kita juga membuat dalam daftar pencarian orang, dan kemudian kita mengajukan kepada Interpol Pusat untuk bisa menerbitkan Red Notice. Ini juga kita masih tunggu, dan beberapa pertimbangan untuk bisa menghadirkan itu akan kita lakukan. Dirjen Imigrasi Kemenkumham Roni Sompi menyatakan pencabutan paspor harus melalui permintaan resmi kepolisian. Koordinasi masih dilakukan terkait hal tersebut. Atas permintaan tersebut, kita bisa melakukan pencabutan terhadap dokumen perjalanannya, paspornya. Ketika kita mengetahui yang bersangkutan berada di sebuah negara, koordinasi dengan imigrasi negara tersebut kita lakukan untuk memudahkan yang bersangkutan dikembalikan oleh imigrasi negara di mana yang bersangkutan berada, dengan diberikan surat perjalanan laksana paspor agar dia bisa dilakukan penegakan hukum di Indonesia. Nah, itu prosesnya. Kasus dugaan percakapan berkonten pornografi yang melibatkan Rizik Syihab dan Firza Husein mulai viral di media sosial pada Januari 2017. Rizik kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan Undang-Undang Pornografi pada akhir Mei lalu. Sejak awal kasus mencuat, Rizik selalu mangkir dari panggilan kepolisian. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Rizik diketahui berada di Malaysia, kemudian melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi dan buron hingga saat ini. Tim Liputan Metro TV. رسوله في هذا الزمان الله أكبر كما كان سيدنا حمزة رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله إن شاء الله أسد الله وأسد رسوله. هذا اللقب سنلقبه الآن من مركز السيد علوي مالكي. الله أكبر الله أكبر.